Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aziz dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan interpersonal. Next. Ya, sebelum kami mulai menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 itu sendiri. Yang pertama ada Teresia Kristina Sinaga, yang kedua ada Ma'rifatul Mufidah, yang ketiga ada saya sendiri, Dwi Putri Aran Safira sebagai moderator, yang keempat ada Siti Aisyah, yang kelima ada Anissa Ramdhani, yang keenam ada Risma Oliva Nisrina, dan yang ketujuh ada Evi Astria. Selanjutnya. Nah, berikut ini ada topik pembahasan tentang materi yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada pengertian hubungan interpersonal, yang kedua ada teori hubungan interpersonal, yang ketiga ada tujuan hubungan interpersonal, yang keempat ada faktor hubungan interpersonal, yang kelima ada tahap-tahap hubungan interpersonal, yang keenam ada cara membangun hubungan interpersonal, dan yang terakhir ada hasil riset mengenai hubungan interpersonal. Materi yang pertama mengenai pengertian dari hubungan interpersonal. Jadi apa sih hubungan interpersonal itu? Nah, hubungan interpersonal ini adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika kita menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses di mana biasanya kita memulai dengan adanya interpersonal attraction. Nah, interpersonal attraction ini yaitu penilaian kita terhadap seseorang atau orang lain yang kita jumpai. Dari segi psikologi komunikasi, kita dapat menyatakan bahwa makin baik hubungan interpersonal, makin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya. Nah, makin cermat juga persepsi kita tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara komunikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teresia. Kepada Teresia, dipersilahkan. Baik, berikutnya ada teori-teori hubungan interpersonal. Teori-teori hubungan interpersonal ada 4. Yang pertama yaitu model pertukaran sosial. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang, di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Bila pada masa lalu seorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan, tingkat perbandingannya turun, maka makin bahagia seseorang pada hubungan interpersonal sebelumnya dan makin tinggi tingkat perbandingan berarti semakin sukar juga ia memperoleh hubungan interpersonal yang memuaskannya. Yang kedua yaitu ada model peranan. Tuntutan peranan adalah desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya. Nah, desakan sosial ini dapat berwujud sebagai sanksi sosial yang dikenakan bila individu menyimpang dari peranannya. Dalam hubungan interpersonal, desakan halus atau kasar dikenakan pada orang lain agar ia melaksanakan peranannya. Keterampilan peranan adalah kemampuan memainkan peranan tertentu dan kadang-kadang disebut juga sebagai kompetensi sosial, di mana konflik peranan terjadi bila individu itu tidak sanggup mempertemukan berbagai tuntutan peranan yang kontradiktif. Dan yang terjadi yaitu konflik peranan, yaitu ada kerancunan peranan. Nah, ini terjadi jika individu berhadapan dengan situasi ketika ekspektasi peranan tidak jelas baginya. Bisa dilanjut? Yang berikutnya ada model permainan. Nah, dalam model ini orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan, dan mendasari permainan ini adalah 3 bagian kepribadian manusia: orang tua, orang dewasa, dan anak. Nah, dalam hubungan interpersonal ini kita menampilkan salah satu aspek kepribadian kita, di mana orang lain membalasnya dengan salah satu aspek dari orang itu juga. Yang keempat ada model interaksional, di mana model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem, di mana setiap sistem ini memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan. Semua sistem terdiri atas subsistem yang saling bergantung dan bertindak bersama sebagai suatu kesatuan. Nah, untuk memahami sistem ini, kita harus melihat struktur. Hubungan interpersonal dapat dipandang sebagai sistem dengan sifat-sifatnya, dan untuk menganalisisnya, kita harus melihat pada karakteristik individu-individu yang terlibat, sifat-sifat kelompok, dan sifat-sifat lingkungan. Dengan singkat, model interaksional ini mencoba menggabungkan model pertukaran, model peranan, dan juga permainan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, yang selanjutnya adalah tujuan hubungan interpersonal. Manusia merupakan makhluk sosial, di mana dalam menjalin hubungan, manusia ini saling bergantung satu sama lain, dan ini merupakan fitrah dari manusia itu sendiri. Berikut merupakan tujuan hubungan interpersonal. Yang pertama, dapat membantu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Yang kedua, membuat seseorang merasa seimbang dan sehat secara mental. Yang ketiga, membantu melewati masa-masa sulit karena Anda mengetahui bahwa orang-orang dalam hubungan tersebut akan memberi dukungan. Yang selanjutnya adalah berfungsi sebagai jaringan pendukung karena adanya rasa saling percaya, kemudian saling memengaruhi satu sama lain untuk mendorong mencapai suatu tujuan. Selanjutnya dapat menjadi arah, panutan, atau refleksi diri sehingga membantu melihat lebih jelas saat melakukan sesuatu dan saat berusaha membuat pilihan terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberi semangat dalam menjalani berbagai hal dalam kehidupan, dapat membantu menemukan dan meraih tujuan hidup, dan yang terakhir adalah membantu bertahan dalam menjalani kehidupan. Terdapat kaitan yang erat antara menjalin hubungan interpersonal dengan kesehatan emosional. Oleh karena itu, penting untuk selalu dikelilingi oleh orang-orang yang dapat memberikan dukungan dan membawa kebahagiaan serta kenyamanan pada diri individu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada faktor-faktor hubungan interpersonal. Nah, di sini faktornya ada dua, yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu yang pertama ada kebutuhan untuk berinteraksi. Kita cenderung ingin berinteraksi dengan orang lain, namun di lain waktu terkadang kita juga tidak ingin berinteraksi atau sedang ingin sendirian. Menurut Miselen, kebutuhan berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling bekerja sama, saling mendukung, dan konformitas seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, dan juga berusaha untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan agar disukai dan diterima oleh orang lain, serta mereka cenderung untuk memilih bekerja sama dengan orang yang mementingkan keharmonisan dan kekompakan kelompok. Yang kedua itu ada pengaruh perasaan. Pengaruh perasaan dari Freire dan Aron menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi sosial, humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan. Humor yang menghasilkan tawa dapat membuat kita lebih mudah berinteraksi, sekalipun dengan orang yang belum kita kenal. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Yang pertama, ada kedekatan atau proximity. Orang cenderung menyenangi mereka yang berdekatan, misalnya tempat tinggal. Persahabatan akan lebih cenderung cepat tumbuh jika jaraknya itu dekat. Lalu, faktor-faktor yang membuat orang berdekatan untuk saling menyukai, yang pertama ada kedekatan biasanya meningkatkan keakraban. Lalu, kedekatan sering berkaitan dengan kesamaan. Yang ketiga, orang yang dekat secara fisik lebih mudah didapat daripada yang jauh. Yang keempat, berdasarkan teori konsistensi kognitif, kita berusaha mempertahankan keseimbangan antara hubungan perasaan dan hubungan kesatuan kita. Dan yang terakhir, orang memiliki harapan untuk berinteraksi lebih sering dengan mereka yang tinggal paling dekat dengannya. Yang kedua itu ada daya tarik fisik. Sebuah penelitian mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik penampilan ketenangan, mudah bergaul, mandiri, dominan, gembira, seksi, dan beradaptasi, sukses, lebih maskulin atau laki-laki, dan lebih feminim untuk perempuan daripada orang yang tidak menarik. Jadi, kita cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan orang yang kurang menarik. Karena orang yang menarik itu lebih
memiliki karakteristik yang lebih positif. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, faktor eksternal yang ketiga yaitu kesamaan atau similarity. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Alasan kesamaan menjadi faktor penting penentu daya tarik interpersonal, yaitu menurut acuan teori konsistensi kognitif dari Herder, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka memiliki sikap yang sama dengan kita. Yang kemudian menurut Don Brain menunjukkan hubungan linear antara daya tarik dan kesamaan dengan teori peneguh dan behaviorisme. Persepsi tentang adanya kesamaan mendatangkan ganjaran dan perbedaan yang tidak mengenakkan. Selanjutnya terdapat pengetahuan bahwa orang lain adalah sama dengan kita menyebabkan kita mengantisipasi bahwa interaksi di masa datang akan positif dan mendapat ganjaran. Selanjutnya yang keempat terdapat faktor eksternal kemampuan atau kompeten. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita bahkan yang lain. Menurut teori pertukaran sosial, ketika orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin bersamanya. Orang yang mampu, kompeten, dan pintar dapat memberi keuntungan kepada kita. Mereka dapat membantu menyelesaikan masalah, memberi nasihat, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan orang yang memiliki kemampuan lebih disukai daripada sebaliknya. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Ya, yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan perasaan bahwa tidak ada bahaya dari orang lain dalam suatu hubungan. Kepercayaan berkaitan dengan prediksi, yang artinya ketika kita dapat memprediksi seseorang, kita tidak akan mengkhianati dan dapat bekerja sama dengan baik, maka kepercayaan itu lebih besar. Terdapat 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu hubungan, yaitu menunjukkan penolakan, tidak membalas pembukaan diri orang lain, dan ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain. Terdapat juga 3 faktor utama yang dapat menumbuhkan sikap percaya, yaitu dapat menerima, empati, dan kejujuran. Yang selanjutnya, faktor sikap terbuka. Sikap terbuka yang amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan hubungan interpersonal yang efektif. Sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal kedua belah pihak yang menjalin hubungan. Kedua belah pihak harus saling membuka diri dan peka terhadap sekitar. Keterbukaan ialah sikap yang dapat menerima masukan dari orang lain, semua berkenaan menyampaikan informasi penting kepada orang lain. Sikap keterbukaan ditandai adanya kejujuran dalam merespon. Dalam hubungan interpersonal, sikap terbuka dapat berlangsung secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada tahap-tahap dalam hubungan interpersonal. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada pembukaan hubungan interpersonal atau perkenalan. Nah, tahap ini itu berfokus pada proses penyampaian dan menerima informasi dalam bentuk hubungan. Nah, perkenalan ini merupakan proses menyampaikan informasi yang ditandai oleh adanya usaha nih dari kedua belah pihak untuk dapat menangkap informasi dari temannya. Nah, masing-masing pihak ini berusaha untuk menggali secepatnya terkait identitas, sikap, dan nilai-nilai dari pihak lain. Nah, jika ada perbedaan nih antara satu dengan yang lainnya, maka masing-masing dari mereka ini biasanya akan berusaha untuk menyembunyikan dirinya atau hubungan interpersonal ini mungkin akan berakhir gitu. Kemudian ada peneguhan hubungan interpersonal. Apa sih
Nah, dalam tahap ini tuh hubungan interpersonal itu tidak bersifat statis, tapi akan dapat terus berubah. Untuk dapat memelihara dan mempertangguh hubungan interpersonal ini, maka perubahan ini memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk dapat mengembalikan keseimbangan. Nah, ada faktor-faktor penting nih dalam memelihara keseimbangan hubungan interpersonal. Yang pertama itu ada keakraban, kemudian ada kontrol, terus respon dan nada emosi yang tepat, dan keserasian emosi yang saat memproses komunikasi, saat proses komunikasi itu sedang berlangsung. Nah, yang terakhir itu ada pemutusan hubungan interpersonal. Nah, biasanya ini tuh ditandai dengan adanya konflik gitu dalam hubungan interpersonal tersebut. Oke, next. Kemudian ada cara membangun hubungan interpersonal. Apa sih yang dapat dilakukan? Nah, pertama itu ada memusatkan perhatian terhadap lawan jenis. Nah, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjalinnya hubungan yang baik antar individu itu dengan memusatkan perhatian terhadap individu tersebut. Nah, memusatkan perhatian yang dimaksud ini adalah dengan memberikan perhatian kepada faktor yang terletak dalam diri individu tersebut dengan cara memberi kekuatan, terus memberi arahan, memberi saran, memberi dukungan, dan menghentikan perilaku yang kurang baik dari individu tersebut. Kemudian yang kedua itu ada menciptakan iklim komunikasi interpersonal yang efektif. Nah, komunikasi interpersonal yang efektif ini akan terwujud nih jika pertemuan antara pemangku kepentingan terbangun dalam situasi komunikatif, interaktif, dan menyenangkan. Nah, iklim komunikasi interpersonal yang efektif itu dapat dilakukan dalam beberapa bentuk nih. Pertama itu ada interaksi intim. Nah, jika dalam sebuah organisasi hubungan ini dikembangkan dalam sistem komunikasi nonformal, misalnya hubungan yang terlibat antara dua teman baik dalam sebuah organisasi yang mempunyai interaksi personal di luar peranan dan fungsi dalam sebuah organisasi. Kemudian ada interogasi atau pemeriksaan. Nah, interogasi atau pemeriksaan ini merupakan interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi daripada yang lain. Kemudian ada percakapan sosial. Nah, percakapan sosial ini merupakan untuk menyenangkan seseorang secara sederhana melalui sedikit pembicaraan tentang perhatian, minat, dan bakat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada bersikap simpati dan empati. Nah, bersikap simpati terhadap orang lain ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, diantaranya dengan memberikan ucapan selamat atas pencapaian atau prestasi yang diraih gitu, terus memberikan ucapan pernikahan atau ulang tahun atau ucapan duka cita atas kehilangan atau kesedihan yang dialami, terus juga disertai dengan pemberian dukungan untuk memberikan dukungan sosial. Nah, untuk selanjutnya mengenai hasil riset akan dibacakan oleh rekan saya, Anissa. Oke, yang selanjutnya ada hasil riset dari Jurnal Hubungan Komunikasi Interpersonal Guru dan Siswa terhadap keaktifan belajar siswa di SMA Kristen Pelita Kasih Makassar yang ditulis oleh Iren Priscilla Sareong pada tahun 2020. Sebelumnya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal guru dan siswa terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PAK di SMA Kristen Pelita Kasih Makassar. Dan penelitian ini tuh menggunakan metode kuantitatif, menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan datanya, dan dalam analisisnya itu menggunakan rating skala.
Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, pengaruh indikator komunikasi interpersonal terjadi antara 2 orang atau lebih terhadap proses mengalami sebesar 84%. Hal ini berarti bahwa komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih dalam pembelajaran mampu menciptakan interaksi edukatif yang mendukung, sehingga siswa dengan bimbingan guru dapat belajar aktif yang diawali dengan bertanya, menjawab pertanyaan teman, dan mempraktikkan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa indikator mampu memengaruhi Y2 cukup baik dibanding dengan indikator lain. Jadi, feedback langsung dalam pembelajaran mampu mempengaruhi transaksi belajar atau kegiatan belajar yang di dalamnya siswa saling membantu, memahamkan, dan terbentuk kerjasama yang baik. Yang ketiga, komunikasi yang berlangsung secara spontan yang terjadi dalam pembelajaran mampu mempengaruhi proses mengatasi masalah, di dalamnya ada praktek, dan diakhiri dengan melaporkan hasil diskusi dan solusi terhadap topik kasus yang diberikan oleh guru. Next. Oke, kesimpulan dari jurnal ini yaitu komunikasi interpersonal guru dan siswa dengan 6 indikator, yaitu timbal balik, feedback langsung, komunikator, dan komunikan dapat berganti fungsi, dapat secara spontan, tidak berstruktur, dan terjadi antara 2 orang atau lebih. Pada mata pelajaran PAK di SMA Kristen Pelita Kasih Makassar berada pada kategori baik dan telah 80% diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Keaktifan belajar siswa dengan 3 indikator, yaitu proses mengalami transaksi, proses mengatasi masalah, pada mata pelajaran PAK di SMA Kristen Pelita Kasih Makassar ini masuk dalam kategori baik dan telah 76% tercapai. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal guru dan siswa mampu mempengaruhi keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PAK di SMA Kristen Pelita Kasih Makassar sebesar 67,24%. Hal ini berarti bahwa komunikasi interpersonal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keaktifan belajar siswa di kelas. Oke, itu tadi hasil riset mengenai hubungan interpersonal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk teman-teman kelompok 5 yang sudah menyajikan materinya dengan baik. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan atau garis besar mengenai materi hubungan interpersonal ya teman-teman. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian dari hubungan interpersonal, yang mana hubungan interpersonal itu adalah hubungan antar pribadi yang melibatkan 2 orang atau 2 orang individu atau lebih yang di dalamnya terdapat penilaian terhadap satu sama lain dan membentuk pola interaksi yang konsisten. Terus juga ada teori-teori dari hubungan interpersonal, yaitu ada model pertukaran sosial, ada model peranan, ada model permainan, dan yang terakhir ada model interaksional. Lalu ada tujuan dari hubungan interpersonal, yaitu membangun jaringan pendukung dan memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Lalu faktor-faktor yang membangun hubungan interpersonal ada dari berdasar faktor internal dan faktor eksternal. Lalu ada tahapan hubungan interpersonal, yaitu pembentukan hubungan interpersonal, peneguhan hubungan interpersonal, dan pemutusan hubungan interpersonal. Dan yang terakhir, tentang cara membangun hubungan interpersonal. Yang pertama, memusatkan perhatian terhadap lawan bicara. Yang kedua, menciptakan iklim komunikasi interpersonal yang efektif. Yang ketiga, bersikap simpati dan empati. Kemudian ada hasil riset mengenai hubungan interpersonal yang sudah disampaikan oleh Anissa. Jadi, segitu saja yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi berupa tanya jawab yang akan dibuka. Jadi kita membuka untuk 3 penanya yang bisa disampaikan pada forum diskusi atau kelas pengembangan diri karir yang akan dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.